Hidupmu itu bukan untuk dirimu sendiri. Hidupmu harusnya untuk Kristus. Makanya diizinkan perjalanan yang tidak enak, yang sulit, yang susah, yang tidak kita mengerti. Bahkan kita doa pun gak dijawab Tuhan. Itu bagus buat kita loh. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seseorang yang mengalami Tuhan itu hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Paulus bertemu dengan Tuhan. Berubah dari Saulus jadi Paulus. Jadi orang yang dipercayakan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Dari Simon menjadi Petrus diperlukan proses kematian daging pikul salib sangkal diri. Jadi Abram menjadi Abraham pun berubah. Berubah. Ternyata Tuhan punya tujuan yang lebih mulia dari sekedar kita jalanin hidup, cari duit, lakukan aktivitas biasa saja, pelayanan seperti biasa. Ternyata Tuhan punya tujuan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Makanya perjalanan-perjalanan itu seringkali diizinkan Tuhan untuk membawa kita ke dalam rencananya yang dahsyat dan luar biasa. Kalau engkau hari ini, Bapak Ibu-ibu yang mengalami proses, saya hampir tiap hari nanganin orang yang, konselingin orang yang ditinggal selingkuh suaminya. Hidupnya kacau, sakit penyakit, ruwet, kacau dan berantakan. Saya pikir bagus, jangan cari saya, kamu cari Tuhan. Kamu sedang disekolahin Tuhan. Itu perjalanan memang diizinkan Tuhan untuk melatih hidupmu. Untuk benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Coba sekarang buka di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Memang disengaja Tuhan biarkan ada bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka semua. Yakni semua orang Israel tidak mengenal perang Kanaan. Makanya kalau Bapak Ibu ngarepi masalah yang tidak enak, masalah yang seakan-akan kok kayak begini ya Tuhan, aku kok ngalami kayak begini tuh Tuhan. Kok rasanya ini aku doa mentok di plafon, rasanya aku nggak dijawab Tuhan, kok rasanya engkau jauh. Sebenarnya Tuhan nggak jauh, Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Hanya kita aja yang merasa jauh. Tuhan tuh tetap dekat. Yesus kan berjanji, kalau aku naik ke surga, aku akan kirim seorang penolong yang lain. Dia akan menyertain kamu. Kitab Yohanes katakan, dia tidak hanya menyertain kamu, dia tinggal di dalam kamu. Dia juga di atas kamu. Ya kita aja nggak sadar diri sama Tuhan. Kita sadar dengan diri kita sendiri. Orang itu kalau sadar dengan dirinya sendiri ya. Jadi orang itu gampang sensitif. Karena fokusnya pada dirinya sendiri. Harusnya itu sadar dengan Tuhan. Kita tuh punya kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, semuanya itu harusnya atas dasar ini menyenangkan Tuhan apa tidak. Ini Tuhan diuntungkan apa tidak. Ini Tuhan dimuliakan apa tidak. Tapi selama ini kan kita fokus pada diri kita sendiri. Semuanya pada aku, diriku, dan saya. Bahkan kalau kita berdoa aja, kita berdoa fokus pada diri sendiri. Doain istriku, suamiku, anakku, nenek moyangku, perusahaanku, mobilku, semuanya ku. Tanpa kita tahu bahwa harusnya fokus kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Makanya kalau orang itu fokus pada dirinya sendiri, itu diizinkan Tuhan. Harus diremukkan yang di dalam ini loh. Yang di dalam ini yang harus diremukkan. Dan peremukan itu tidak enak. Ibu tadi ngalami proses peremukan yang tidak enak. Ternyata sampai hari ini terbukti bahwa dia sadar bukan siapa-siapa hidupnya. Dan ternyata Tuhan lebih dari apapun juga. Hatinya nempelnya kepada Tuhan. Pasti hidupnya berubah. Sikap perbuatannya, perlakuannya dengan orang lain, caranya berdoa, caranya nyembah Tuhan pun, keputusan diambil pun berubah. Karena dia ngalami Tuhan secara pribadi. Orang kalau nggak ngalami Tuhan tuh hidupnya ngaco dan berantakan. Benernya sendiri, hebatnya sendiri, maunya sendiri. Dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan memang izinkan harus hidup kita diproses, dibentuk untuk nempel kepada Dia. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau ada dikirim orang-orang di sekitarmu yang tidak enak dalam hidupmu, bagus itu. Dikirim kamu penderitaan, kebangkrutan. Suami yang ngaco hidupnya, berantakan semuanya. Mana anak yang liar gitu ya. Kok anakku udah saya doain kok tetap kayak begini. Bagus itu, untuk ngelatih kita untuk berperang kok. Selama ini kita pikir hanya nangis-nangisan di gereja, temuin pendeta dan minta dikonselingin terus. Dan ternyata Tuhan kirim problem masalah yang terjadi dalam kehidupan untuk ngelatih kita perang. Ini loh. Ternyata diizinkan bangsa-bangsa itu dibiarkan Tuhan untuk tinggal dan mencobai bangsa Israel. Dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Diajari untuk berperang. Ayat kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Katakan berperang. Katakan dilatih. Ngomong nih.
Kamu tuh dilatih kenal Tuhan. Selama ini ngandelin pendeta. Dikit-dikit punya masalah, tolong tumpangi tangan dong, bawa dalam doa dong. Kamu pikir pendeta itu jasa titipan doa. Terus kalau kamu doa sama pendeta, doamu langsung dijawab Tuhan. Padahal kamu bisa datang sendiri sama Tuhan dan jerit sama Tuhan. Kenalin Tuhan secara pribadi. Seseorang mengalami Tuhan harusnya, hidupnya pasti berubah. Dulu saya mengalami masa-masa yang seperti itu waktu saya belum bertobat sungguh-sungguh. Ya sebenarnya sudah melayani Tuhan, tapi saya yang kejar adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat. Saya temuin mereka minta ditumpangi tangan. Saya pikir diurapin Tuhan. Ternyata ya pengurapan itu tetap adanya sementara. Ternyata Tuhan mau saya untuk bergaul, jerit, delosor, tengkurap, kadang berlutut di hadapannya dia berjam-jam supaya pengurapan itu tinggal di dalam diri saya. Tuhan ngajarin saya sendiri untuk bergaul sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kita nempel kepada Tuhan, bukan nempel pada orang lain. Coba bayangkan berapa banyak orang kalau ngadepin masalah, yang dicari siapa? Kamu tuh nyari siapa kalau kena masalah? Kamu cari pendeta. Kamu pikir pendeta bisa menyelesaikan masalahmu? Kamu nyari gembalamu. Kamu pikir gembalamu peka bisa tumpang tangan dan masalahmu selesai gitu? Kamu ngadepin masalah keluarga dan kamu pikir masalahmu selesai? Kamu ditumpangi tangan pendeta. Pendeta pun datang kepada Tuhan, perlu doa. Tanya Tuhan, ini masalahnya apa? Saya mesti ngomong apa? Lah kenapa kamu mesti datangin orang lain? Kenapa kamu nggak datang kepada Tuhan? Harusnya setiap orang Kristen mengalami tingkat kedewasaan iman yang berbeda gitu loh. Bukan cengeng tuh. Minta didoain, tumpangi tangan, diempok-empok, ditepuk tangannya, maju ya bu, maju tak gentar sana. Dan ternyata nggak dewasa. Tuhan tuh mau kita dewasa, katakan dewasa. Tuhan mau kita itu dewasa, jago berperang, powerful hidup kita. Tahu pakai ayat yang mana, tahu menghidupin firman, tahu ngomong firman, setiap menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi percobaan, menghadapi impitan, menghadapi problem, dia tahu persis meski pakai pasal yang mana dan ayat yang mana. Jadi keputusan dan sikap kita itu benar di hadapan Tuhan. Bukan mau kita sendiri. Banyak orang Kristen mau hidupnya sendiri. Dan dipikir dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Jalan maunya sendiri. Pikiran jalan maunya sendiri. Hidup maunya sendiri. Dan ternyata Tuhan itu harusnya menjadi yang utama dan terutama kok. Menjadi sumber dan kekuatan kita yang harusnya kita ikutin. Karena Tuhan punya tujuan masing-masing dalam kehidupan kita yang berbeda-beda. Makanya jangan jadi orang Kristen yang cengeng, jerat-jerit, nangis-nangisan. Datang kepada Tuhan. Kamu jerit sama Tuhan daripada jerit sama orang. Kamu jerit sama pendetamu tuh buat apa? Mendingan kamu datang kepada Tuhan, kan bisa langsung kepada Tuhan kan. Kamu bisa kenalin Tuhan, ngalamin Tuhan. Kamu sedang dilatih berperang untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar ke depan. Dengerin Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita harus jadi orang yang hikmat, bijaksana, ngerti rencana Tuhan, ngerti maunya Tuhan itu apa. Orang Kristen harus pinter. Jangan menjadi orang Kristen yang dikit-dikit butuh orang lain, dikit-dikit perlu curhat, dikit-dikit perlu healing. Oh, kamu nggak sakit kok perlu healing ke puncak, healing ke mana, healing itu apaan itu healing? Kamu tuh perlu hadirat Tuhan. Kalau kamu ketemu hadirat Tuhan, everything is okay. Hidupmu berubah, karaktermu berubah, masalahmu pasti selesai. Kamu perlu Tuhan. Kamu perlu rest in the presence of the Lord. Butuh duduk diam di kaki Tuhan. Ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan, minta Tuhan campur tangan atas hidupmu, minta Tuhan koreksi sampai ke kedalaman batin kita ini loh. Yang nggak benar, yang masih kanak-kanak, yang masih gampang tersinggung, yang masih gampang kepahitan, yang masih gampang luka batin, yang masih cengeng, itu didewasakan, diproses, dibentuk, didapatin supaya kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, bangsa Israel yang bertahun-tahun jadi budak, terus dibawa ke tanah perjanjian. Padahal di sana ada suku Enak, suku-suku raksasa yang harus perang loh. Mereka harus gagain, mereka harus kalahkan, mereka harus hancurkan. Padahal budak. Kerjanya kerja, dapat upah, makan. Kerja, dapat upah, makan. Kerja, dapat upah, makan. Dan belum tahu strategi berperang. Apa nggak kalah? Makanya dilatih dulu dibawa ke padang gurun. Dan setelah dilatih di padang gurun, setelah masuk tanah perjanjian, mau dibiarkan ada bangsa-bangsa di sekitaran mereka untuk mencobai mereka supaya dia belajar berperang kok. Makanya kita tuh ngerti firman itu pakai apa. Jangan, kalau kita ini nggak tahu cara kita berperang, kita akan hajar, kita anggap semua orang musuh kita loh. Kita bisa anggap suamimu musuhmu, anakmu musuhmu, mertuamu musuhmu, istrimu musuhmu. Karena kamu nggak tahu caranya berperang. Padahal kita hari ini musuh kita bukan darah dan daging. Semua yang ada dan darah dan dagingnya itu bukan musuhmu. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara.
penghulu-penghulu yang jahatnya. Bisa baca di Efesus pasal yang ke-6 itu. Banyak orang salah strategi, salah berperang. Dianggap mertuanya musuhnya, dianggap mantunya musuhnya, dianggap anaknya musuhnya, dianggap suaminya musuhnya. Makanya sadisnya sekali dengan kata-kata yang tajam seringkali kita pakai untuk hajar orang lain. Kita pakai tetangga kita dianggap musuh kita dan kita bisa sikat dengan kata-kata yang tajam. Hari ini dipikir kita mesti tahu persis itu, baca itu. Di Efesus itu baca, Bapak Ibu baca sendiri deh. Baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau Bapak Ibu masih suka gampang marah, gampang tersinggung, gampang nyerang orang lain dengan kata-kata yang tajam, omongan yang menyakitkan, kamu pikir kamu bisa nyerang mereka, kamu pikir kamu bisa maki mereka, dan kamu bisa puas, kamu pikir anggap dia musuhmu. Bukan, itu bukan musuhmu. Musuhmu adalah roh-roh jahat di udara. Bagaimana ngelawan roh jahat di udara? Apa kamu bisa teriak-teriak begitu? Kamu bisa maki-maki itu? Kamu perlu lutut di hadapan Tuhan, peka, pakai strategi Tuhan. Makanya orang yang kenal Tuhan itu harus menjadi pintar. Ibu-ibu semakin kau dekat dengan Tuhan, bergaul dengan firman setiap hari, harus smart, pintar, punya strategi, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan sembarangan asal ngomong, asal bicara. Tindakanmu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bagus kalau Bapak Ibu ngadepin masalah problem hari ini. Kok ngadepin apa? Dikirim orang yang menjengkelkan di sekitarmu. Terima kasih Tuhan. Ternyata aku sedang dilatih berperang. Amin. Amin. Bersyukur. Kalau engkau dipertemukan dengan orang-orang yang kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, menjengkelkan, nyebelin, kata orang Surabaya, bencekno, itu bagus sedang kau dilatih berperang. Untuk mengandalkan Tuhan, sebab kekuatanmu adalah Tuhan. Bukan kekuatanmu dirimu sendiri. Kalau kamu lawan pakai kekuatanmu sendiri, babak belur. Bagaimana mungkin kamu ngelawan roh jahat pakai kekuatanmu sendiri? Kamu butuh urapan, butuh hikmat, butuh firman. Amin. Saya percaya, semakin hari kita semakin dibuat mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup maunya sendiri, enaknya sendiri. Jalan maunya sendiri. Hidupku adalah untuk Kristus. Kristus yang harusnya memerintah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan mau hati kita? Tuhan izinkan persoalan terjadi, masalah terjadi, problem-problem yang terjadi itu supaya apa? Diri kita itu mati terhadap diri kita sendiri loh. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap akuan. Sehingga Kristus yang muncul, Kristus yang memerintah. Kristus ini tidak akan bisa memerintah dan berkuasa kalau kita yang berkuasa. Makanya diizinkan proses permukaan problem masalah itu supaya kita tuh melihat Tuhan, berkaca, bercermin dengan Tuhan. Tuhan yang harusnya berkuasa. Kalau Tuhan berkuasa, Dia akan memerintah seluruh hidup kita. Kita ngikutin aja apa yang Dia mau. Kalau Tuhan ngomong kita ikutin, pasti kita itu hidup sukses dan berhasil. Kalau hari ini kita nggak sukses dan berhasil, kita ketemu problem, ketemu masalah, karena keputusanmu yang kamu ambil maumu sendiri, benermu sendiri. Nggak taunya kebentur-bentur tembok, nggak taunya kebentur-bentur masalah. Kalau sudah sampai seperti itu, ya balik sama Tuhan, bertobat dong. Apa susahnya sih? Karena kedegilan hati kita nih. Udah tahu salah, kita tuh nggak mau rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya saya, kalau Bapak Ibu dengerin ya, apa yang saya sampaikan di YouTube nih. Saya selalu ngomong begini setiap hari. Setiap hari kita tuh perlu datang kepada Tuhan. Waktu kita datang sama Tuhan tuh izinkan proses yang di dalamnya loh. Kita perlu dikoreksi setiap hari sama Tuhan. Supaya hati kita tuh didapatin benar di hadapan Tuhan. Kalau orang datang kepada Tuhan setiap hari, hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah, mulutnya pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Kalau engkau sering berdoa, sering ibadah online, ibadah onsite, ikut pendeta A, B, C, D, E, F, G, H, sampai sibuk makan di gereja dan tua gereja. Tapi hidupmu nggak berubah, ada yang salah dengan hidup. Ada salah dengan yang di dalammu. Perlu kita izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Supaya kita didapatin hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sampai hari ini ada problem, masalah dalam hidupmu, senang senyum. Terima kasih Tuhan. Kau sedang ngajarin apa sih aku? Seperti Ayub dulu. Selama ini aku kenal Tuhan, kata orang. Setelah Ayub mengalami proses permukaan yang mengerikan, dia tahu persis ternyata Tuhan menyertai hidupnya. Seperti ibu tadi bilang, selama ini aku tuh hanya dengar kesaksian orang. Selama ini aku hanya dengar khotbah itu hanya sekedar ngawang-ngawang di telinga, mungkin di kepala. Tapi aku ngalamin Tuhan. Dan sekarang pasti ibu itu ngalami Tuhan. Tuhan dekat dengan dia. Dia ada di sampingnya. Sekarang hidup takut akan Tuhan bukan karena takut masuk neraka. Dia takut nyakitin hati Tuhan. Dia tahu persis Tuhan ada di sampingnya. Saya tuh ngalami proses permukaan yang mengerikan sekali loh.
Saya dengan istri saya, kita benar-benar diremukkan sampai titik nggak ngerti apa-apa. Dan itu bagus buat saya. Itu merubah yang semua yang di dalam saya. Nggak ada yang lain kecuali Tuhan. Hidup saya hari ini sama istri saya, kita mau habiskan hanya untuk nyenengin Tuhan, bukan yang lain. Hidup ternyata bukan untuk ngejar kepuasan. Dulu kita kerja hanya untuk cari, beli aset. Buka ini, buka usaha ini itu. Kita bisa beli ini, beli itu. Sekarang kita berpikir, Tuhan kalau Engkau berkatin kami bisa berbagi dengan orang lain. Dan hidup sampai hari ini, hidupku itu hanya untuk Engkau, untuk nyenangin Engkau. Waktu yang ada, aku mau pakai untuk nyenangkan Engkau. Yang di dalam itu pasti berubah. Respon hatimu waktu kamu diproses Tuhan, itu akan menentukan. Sikap hatimu akan menentukan kamu akan jadi seperti apa. Waktu diproses, waktu dibentuk, waktu diremukkan. Kalau sikap hati kita ini benar, hasilnya powerful. Pasti ada promosi, ada peninggian. Dan hidupmu pasti diubah Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga, yang tinggal ialah kelima raja kota Filistin. Dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya mencobai orang Israel. Katakan mencobai. Bisa mencobai dan menguji itu dua hal yang berbeda loh. Kalau mencobai itu nyeret orang jatuh dalam dosa. Kalau menguji itu melihat kemurnian di dalam batin kita. Kita tuh seringkali diizinkan pengujian, tes, supaya kita tuh naik kelas. Nah, perhatikan ya, mereka itu ada di sana supaya mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Bahkan bangsa Israel, nanti Bapak Ibu baca di Ulangan pasal yang 8 dijelaskan, Tuhan izinkan perjalanan orang Israel ke padang gurun untuk ngetes hatinya, benar-benar nempel kepada Tuhan apa tidak. Hati kita lo nempelnya kepada Tuhan apa tidak. Kalau engkau dia perhadapkan hal buruk, hal jelek, kondisimu apa, masalahmu apa hari ini, saya nggak tahu ibu ngalamin apa. Masalah dengan keluarga, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah dengan anak, masalah dengan mantu dan mertua, atau masalah apapun yang seakan-akan goncang hidupmu yang di dalam ini loh. Seakan-akan kok saya ini ikut Tuhan, kok jalannya tambah ruwet, tambah kacau, tambah bingung, tambah susah. Kok saya dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak enak di sekitar hidup saya. Itu bagus buat hidupmu, supaya engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perjalanan itu diizinkan Tuhan untuk melatih kita itu nempel kepada Tuhan, bukan nempel kepada kekuatan kita, kebanggaan kita. Hari ini banyak orang nempelnya kepada hartanya, kepada jabatannya, kepada pelayanannya, kepada posisinya. Dipikir itu yang membuat aman, itu tidak akan bisa membuat aman. Apapun yang ada di muka bumi ini, Tuhan bisa goncang dengan sekejap, bisa berubah total. Tapi waktu hati kita itu nempel ke Tuhan, kamu ngadepin goncangan, ngadepin tekanan, ngadepin himpitan, ngadepin masalah yang buruk sekalipun, yang tidak enak sekalipun, kamu tetap fokus hatimu nempelnya kepada Tuhan. Ya Tuhan mau kamu dewasa di dalam Kristus, Kak. Orang yang dewasa itu punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang yang dewasa dan kenal Tuhan itu tahu, ngontrol emosinya, mengendalikan diri dengan baik. Apa yang saya perbuat ini benar nggak sih sama Tuhan? Orang yang dewasa akan peka. Kalau yang dilakukan orang yang dewasa di dalam Kristus itu begini. Tuhan, aku mau melakukan ini, kira-kira engkau disenangkan apa tidak? Engkau diuntungkan dengan tidak? Engkau dimuliakan apa tidak? Tapi kalau orang nggak dewasa kan fokusnya pada dirinya sendiri. Yang penting aku lah. Aku untung, mau orang lain luka, mau orang disakitin ya terserah. Aku ngomong begini, memang aku adanya begini kok. Mau orang tersinggung, orang sakit hati, terserah mereka. Itu orang yang nggak dewasa. Itu orang yang nggak punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kalau orang itu bisa memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, dia bisa mengendalikan dirinya begitu rupa. Menaklukkan semua keinginan hawa nafsunya, pikiran, perasaan, kemauannya, kehendaknya pada pusat kehendak Tuhan. Yang dipikirin begini, Tuhan, apa yang kulakukan ini kira-kira nyakitin hatimu apa enggak? Kira-kira engkau ini diuntungkan apa tidak nih dari semua yang kulakukan dan kerjakan? Tuhan, aku menghadapin problem kayak begini loh Tuhan. Hari ini ruwet, pusing aku sampai nggak tahu jalan keluarnya. Kira-kira keputusan apa yang kau ambil? Kalau engkau jadi aku, kira-kira engkau melakukan apa Tuhan? Yang jadi patokannya, yang jadi barometernya itu apa yang Yesus lakukan kalau dia mengalami hal sama dengan hidupmu. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus kerjakan. Bukan maumu sendiri, bukan senangmu sendiri, bukan egomu sendiri. Orang kita ini karena fokus pada diri sendiri, kita bisa ngomong sembarangan dan nggak peduli. Orang yang dengar perkataan kita sakit hati atau enggak, kita nggak peduli. Yang kita pikirin adalah batin kita puas, ego kita puas, amarah kita puas. Tidak taunya tanpa kita sadarin atau kita sadarin, kita menjadi batu sandungan dan kita melukai hati Tuhan.
ya nggak akan berguna apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau engkau hidupmu hari ini belum jadi apa-apa dan belum pernah kemana-mana, datang kepada Tuhan. Tuhan akan bawa kamu ke dalam perjalanan-perjalanan untuk menceritakan kemuliaan kedahsyatannya. Hidupmu akan dipakai Tuhan melebihi keinginanmu sendiri. Bapak Ibu mungkin rindu dipakai Tuhan. Anak-anakmu dipakai Tuhan, suamimu dipakai Tuhan. Kerinduan kita itu, kan kita ingin dipakai Tuhan. Tapi Tuhan punya kerinduan yang lebih besar daripada kerinduan kita sendiri. Tuhan ingin pakai kita. Tuhan ingin berkatin kita. Tuhan ingin urapin kita. Tuhan ingin hidup kita menceritakan kemuliaan, kemasyurannya. Makanya melalui proses itu, diizinkan di sekitar kita terjadi hal yang tidak enak, supaya hati kita nempelnya ke Tuhan. Kalau orang itu sudah dibentuk di dalamnya, ketika dipromosi, ditinggikan, diberkati, dia akan tetap tahu kekuatannya bukan dirinya sendiri. Kekuatannya adalah Tuhan. Tapi kalau orang yang belum dibentuk, ya, diberkati sedikit aja, dipromosi sedikit, tepuk dada, nih loh, lihat aku, diriku, dan saya. Kamu nggak tahu apa yang aku lakukan. Nih, gereja ini tanpa persembahanku nggak jalan nih. Nih, mereka itu tanpa aku, mereka nggak diberkatin nih. Pusatnya pada diri sendiri. Terus dipikir dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Padahal itu tidak berkenan sekali di hadapan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita ngerti setiap perjalanan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan semakin bentuk yang di dalam nih. Kalau Tuhan bentuk yang di dalam kita, Tuhan dapatin kita ini berkenan di hadapannya, kita menjadi orang yang penuh penguasaan diri, penuh hikmat, pengertian, pengetahuan, semakin ditambah-tambahkan. Hikmatmu ditambahkan, penguasaan dirimu ditambahkan, urapanmu ditambahkan. Bahkan apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan pasti akan bikin berhasil. Amin. Saya berdoa, Bapak Ibu, mulai hari ini, izinkan Tuhan membentuk, memproses, meremukkan sampai ke kedalaman batinmu. Dan didapatin hati kita, sikap kita benar di hadapan Tuhan. Kalau sikap kita yang di dalam ini benar, Tuhan akan bawa kita ke dalam peninggian. Sikap hati kita ini, waktu mengalami proses, akan menentukan masa depan kita itu seperti apa. Kalau orang dibentuk, diproses, respon hatinya salah, dia akan tetap ngulang. Kemarin udah saya bilang, dengerin khotbah saya kemarin di YouTube ya. Tuhan selalu seperti bikin pola. Polanya selalu terulang yang sama. Kalau hari ini kita diproses dalam titik tertentu, masalah tertentu, dan kita belum lulus, kita masih gagal, dan kita belum menang, nanti Tuhan akan ulang proses yang sama, pola yang sama, kejadiannya mirip-mirip terus sampai kita mengalami kemenangan. Bapak Ibu, makanya respon hati ini kita mesti benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Umat yang kubentuk akan menceritakan kemasyuranku. Kata kitab Yesaya, umat yang kubentuk akan menceritakan kemasyuranku. Kalau nggak dibentuk, nanti malah jadi batu sandungan. Kalau hidupmu selama ini masih jadi batu sandungan, cerewet, bawel, ngomel, nyerocos, nggak jelas, nggak ada pengendalian diri, benarnya sendiri, menangnya sendiri, hebatnya sendiri, dan orang lain kita anggap salah semua, dan kita yang paling kudus, suci, tak bercacat celah sejagat raya. Ada yang salah yang di dalam ini. Izinkan Tuhan meremukkan sampai kedalaman batin kita, supaya Tuhan bisa pakai kita dalam skala yang lebih besar lagi. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Waktu engkau dengar firman ini ya, Tuhan belum selesai dengan hatimu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Itu Yesaya 43:21 nih, hebat sekali nih. Saya ngomong apa langsung ketemu ayatnya loh. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ini dibentuk dulu, diremukin dulu, diremet-remet dulu. Yang keras kepala dengerin baik-baik, yang tukang ngambekan, gampang kepahitan, gampang kecewa, dengerin baik-baik. Engkau mesti diremet-remet dulu di hadapan Tuhan, dibentuk seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, tanah liat yang di kebun, yang di pinggir kali, yang di tengah hutan, itu akan jadi tanah liat biasa sampai dia diambil dan diremet-remet, dibentuk seperti tukang pendunan mau. Dan ketika dibentuk jadi barang yang mulia, bisa jadi piring yang bisa berada di meja para bangsawan. Kalau engkau dibentuk jerat-jerit, malah ngambek, malah ngomel, malah ngerutu, nangis, nggak terima Tuhan. Tuhan kok belum jawab? Tuhan kok belum jawab? Bagus kalau Tuhan belum jawab. Artinya Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Tuhan, masalahku belum selesai. Bagus itu. Tuhan sedang ngajarin, Tuhan sekolahkan hidupmu seperti yang Dia mau. Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan gerutu. Nikmatin peremukan itu.
semakin diremet-remet begitu rupa, semakin halus, kerikilnya diambil, sampahnya diambil, segala kebusukan, sakit hatimu perlu diambil, gampang tersinggungmu perlu diambil, benermu sendiri perlu diambil, ego perlu diambil, apa-apa fokusnya pada maunya sendiri, nggak pernah peka dengan perasaan orang, nggak pernah peduli, nggak pernah punya empati, nggak pernah berdoanya 5 menit udah kabur, teriak, cerita, aduh capek Tuhan. Sekarang mau belajar bergaul intim dengan Tuhan. Semua yang busuk, yang jelek, yang jahat, yang najis, yang kotor dalam diri kita harus dicabut ke akar-akarnya. Dan seringkali yang Tuhan pakai adalah orang-orang di sekitarmu. Amin. Kalau kau punya suami, biasanya dia yang dipakai Tuhan. Dia adalah orang spesial. Pasangan hidupmu itu spesial. Makanya perlu disayangin. Dia seringkali dipakai Tuhan. Kalau enggak mertuamu, kalau enggak anak-anakmu, kalau enggak karyawan jadi bosmu yang dipakai Tuhan. Mereka adalah orang spesial, dikirim spesial untuk meremukkan hatimu. Dicabut kejahatan, kebusukan, pemberontakan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya dibentuk tanah liat itu menjadi barang yang mulia, berada di meja para bangsawan, dipakai para bangsawan, jadi barang terhormat. Dulunya bukan siapa-siapa. Saya ini Bapak Ibu, kalau dengerin apa yang sering saya khotbahkan, saya ini wong desa loh. Bapak Ibu dengerin saya, karena ada Tuhan di saya kan. Kalau nggak ada firman, Bapak Ibu mau dengerin apa? Aku ini anak wong desa, anak penjual pisang, disekolahkan dengan bayar pisang. Tapi sejak kecil saya udah diajarin bagaimana hidup, punya etika, tata krama, hidup kamu suatu hari jadi berkat, hidup kamu jadi mulia. Dan kamu meski hidup takut akan Tuhan. Dan setelah saya kenal Tuhan, saya kejar Tuhan setiap hari. Saya cari Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, dapati hatiku benar. Kalau busuk, yang ada busuk, cabut sampai akar-akarnya. Sakit. Kadang nangis Tuhan. Ampun Tuhan. Diremukkan. Dicabut begitu rupa. Benar-benar dicabut. Nggak enak rasanya. Tapi ternyata di balik penderitaan, peremukan yang terjadi itu, Tuhan pakai hidup saya. Bapak Ibu, hidupmu akan dipakai lebih besar. Saya percaya Ibu yang bersaksian tadi, kesaksian Ibu itu akan menjamah banyak orang. Dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu, Bu. Hidupmu akan dipakai dalam hal yang lebih gede lagi. Nikmatin bergaul dengan Tuhan. Nanti kesaksianmu punya bobot dan kuasa. Saya berdoa semua orang yang mendengarkan firman yang ikut ibadah ini ya, hidupmu memiliki bobot dan kuasa. Kamu ngalami Tuhan, ngalami proses Tuhan, ngalami pembentukan. Jangan ngeluh, jangan cerewet, jangan ngomel, jangan nangis. Nangis sama Tuhan boleh, jangan nangis sama orang lain. Terus jerit-jeritan, minta pertolongan orang. Buat apa? Datang kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu sama Tuhan. Ini lo Tuhan, kau mau apa? Kau mau hidupku? Mau perasaanku? Mau apa lagi? Mau apa semuanya? Ambil Tuhan. Nih, aku mau berserah kepadamu. Kamu mau pakai Tuhan. Aku tahu, aku hanya bejana. Pakai limpai dengan urapan, pengurapan, hikmat, dan pengertian. Pewahyuan hidupku akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Aku tahu Tuhan memang sakit hari ini. Tetapi ketika Engkau pulihkan hidupku akan jadi berkat lebih banyak besar. Bapak Ibu, Tuhan ya sedang meremukkan kita tuh rasanya tidak enak banget. Rasanya itu aduh gimana. Tapi waktu nanti ya, ada orang datang kepada hidupmu, dia konseling atau dia ngapain lah, kamu doakan. Dan orang itu bisa diubah Tuhan, dipulihkan Tuhan, itulah upahmu. Kamu ngelihat hal kecil aja, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu itu, kamu rasanya hilang tuh penderitaan semua itu. Yang jerit-jeritan, tangis-tangisan tadi itu hilang semuanya. Ngelihat, oh Tuhan powerful sekali ya. Umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuranku. Lah kamu dibentuk kok marah-marah, protes, jerit-jeritan, nangis. Ini waktu saya udah habis nih. Padahal saya masih banyak mau ngomong lagi nih. Kita aminkan aja. Kita harus izinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal enak, hal nggak enak, hal yang menjengkelkan, memahitkan, ngeselin, bencekno. Nikmatin bersama Tuhan. Nikmatin bersama Tuhan. Di ujung hidupmu sedang diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Ada prosesi dan peninggian Tuhan. Kalau ada orang yang pokoknya aneh kelakuannya di sekitarmu, oh Tuhan sedang latih aku berperang ini. Responmu akan berbeda loh. Kamu ngerti firman ini, responmu nanti kamu ngadepin masalah orang yang nyebelin, nyakitin hatimu, kamu berbeda. Wah, ternyata Tuhan lagi siapin aku berperang. Kalau selama ini, emelnya nggak jelas. Atau kalau ketemu suamimu yang aneh-aneh, kamu bilang, emel. Sekarang ternyata Tuhan sedang latih saya berperang. Untuk mengalami kemenangan. Lu dilatih berperang itu kan untuk merebut jajahan musuh kan. Kalau dilatih berperang supaya menang kan.
Lah kamu dilatih berperang, untuk berperang. Nah, suatu hari kamu akan mengalami kemenangan. Menikmatin semua tanah jajan musuhmu. Itu yang Tuhan mau. Ya jangan menggerutu dong. Sekarang serahin ke hati Tuhan, kepada Tuhan. Hatimu serahin ke Tuhan. Tuhan, ini loh hatiku, hidupku, perasaanku, kemauan egoku, semuanya Tuhan. Ambil wis Tuhan. Wis aku tak ngikutin kowe. Ngikutin kamu aja loh Tuhan. Aku nggak mau yang lain. Nanti Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Amin. Amin. Buka mic-nya. Amin. Jawab. Amin. Nikmatin. Amin. Senyum. Amin. Nanti ibu-ibu Amin. nanti ibu-ibu senyum sama orang yang jengkelin. Yang paling nyebelin siapa itu? Yang sering dipakai Tuhan untuk nyebelin hidupmu itu loh ya. Senyum aja. Suami ya. Bilang, terima kasih aku dikirim suami yang luar biasa. Ini dari Tuhan, ini dari Tuhan ini. Ternyata aku baru tahu gara-gara suamiku aku dilatih berperang. Jangan gerutu, jangan ngomel. Aku tuh gara-gara kamu. Kita udah nikah puluhan tahun kok kamu nggak berubah. Loh kamu pingin merubah suamimu sampai matamu biru, suamimu nggak akan berubah loh. Malah kamu sakit hati dan kesel loh. Tapi kamu serahkan kepada Tuhan. Nih Tuhan, kamu mau rubah hatiku, ambil. Mau ambil semuanya, ambil. Dan tiba-tiba Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Hidupmu akan mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Amin, Pastor. God bless you. Haleluya. Kita berdoa sebentar ya. Kita berdoa bentar ya. Baik. Bapak, dalam nama Yesus, hambamu materaikan firman yang hambamu sampaikan oleh darah Yesus nempel dalam hati kami, terpahat, terpatri dalam loh batin kami. Firman yang hambamu sampaikan ini benar-benar jadi kehidupan. The word become flesh. Sampai firman itu jadi praktek hidup kami hari-hari dan kami mengalami kemenangan. Apapun yang kami alami, keputusan kami adalah keputusan yang Tuhan mau, bukan keputusan kami sendiri. Kami mau berjalan sekehendak Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan. Kami mau mencapai destinasi Tuhan. Kami mau menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, keluarga besar kami dipulihkan. Dan apa saja yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, berkati semua orang yang mendengar firman ini. Mulai hari ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan ajarin, mengalami kemenangan hari demi hari. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. Amin. God bless you. Amin. Amin.